27,8, Pak. 27,8. Oke. Let me check. Oke, saya dapatnya 74 nih. Salah saya itu. 541 bagi C dikali 1 dikurang eksponensial pangkat negatif. Oke, kita lihat contekan. Contekan itu 34. Yang ini ya, nilainya. Itu 334, Bapak Ibu. Nah, ini saya masih salah nih. M-nya berapa? Benar ya? 68,1. Oh ya, dikali gravitasi. 9,81 dikali 0,1 dibagi 7,3. C36. C36-nya 4. Oke. Kali 1 dikurang eksponensial negatif. Oke. Nah, di sini kita ada dikurangi sama nilai 40, Bapak Ibu. Dari mana nilai 40 ini? Ini karena kita mau merubah fungsi yang di sini, ini jadi f, suatu fungsi c. Ya. Jadi si v-nya ini pindah ke ruas kanan. Jadinya di sini negatif v. Nah, negatif v itu nilainya adalah 4. Nah, jadi di sini harus ditambah, dikurang. Nah, saya dapat 34,19. Sama. Bapak Ibu dapat sama nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, that's good. Kemudian ya kita coba nilaiin. 8, 12, gitu ya. Nah, ini coba-coba. Pi 32 C-nya. Kemudian yang ini kecepatannya saya lakukan. Ya. Ya, kira-kira nilai seperti. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang mau kita cari adalah kondisi di mana V-nya itu nilainya sama dengan 0. Gitu. Jadi di sini harus 0. Bisa dipahami? Nah, kalau misalnya saya buat grafik, bentuk grafiknya akan jadi seperti ini. Ini bentuk grafik. Nah, menurut Bapak Ibu, saya perlu kecepatan berapa sehingga bukan kecepatan, saya perlu nilai C berapa sehingga nilai kecepatannya itu 0. Yang tadi. 12 sampai 16 itu, Pak. Oke, di antara yang 12 sama 16. Kenapa? Karena yang paling mendekati 0. Karena di 0. That's good. Karena posisinya di sini adalah perpotongannya di 0 di sini. Nah, kalau secara grafik kira-kira ini berapa nih? 14,9 lah ya. Ya, jadi kita kira-kira perlu C nilainya adalah 14,9. Nah, cuma kelemahan metode ini apa? Metode ini kelemahannya adalah mata gitu ya. Jadi ya mungkin saya bilang 14,9, mungkin Pak Iqbal bilangnya 15, mungkin Mbak Dewi bilangnya, Pak ini 14,8 gitu. Yang benar yang mana nih? Nggak ada yang benar ya? Nah, itulah kelemahan dari kondisi secara visual gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya kita akan sulit gitu menentukan gambar kalau misalnya ya kita menggunakan metode grafik. Kenapa? Karena kita akan berbeda pendapat tuh, nilainya sebenarnya berapa gitu. Kondisinya seperti ini. Jadi yang mana nih yang benar gitu ya? Orang akan lihat di sini, bisa juga lihat agak ke kiri gitu ya. Bisa juga agak sebelah kanan gitu ya. Itu kondisinya ketika kita melihat dalam grafik. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Untuk metode grafik? Belum, Pak. Mas Iqbal, paham ya? Oke. Jadi intinya metode grafik adalah kita akan bikin grafik yang nilai C-nya ini bebas. Nah, kita belum masuk ke metode bracket karena kita mau nyontohin dulu gitu ya.
Untuk kias yang sederhana itu metodenya seperti apa. Nah, sekarang kita pakai bracket nih Bapak Ibu. Nah, ingat kalau bracket itu kita cuma perlu 2 nilai yang kita coba-coba. Kalau ini kan ada banyak ya Bapak Ibu ya. Ada berapa nih? Ada 5 gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba hanya 2 angka. Kita nebak gitu ya. Yang mana nih nilainya yang bisa kita gunakan. Ya, tapi harus ditentukan gitu ya di awal. Ya, jadinya hoki-hokian juga gitu, mana yang duluan dapat gitu ya. But at least gitu ya kondisinya. Nah, metode itu kita sebut dengan metodenya adalah bisection method gitu ya. Nah, jadi bisection method ini adalah kita akan menggunakan suatu metode untuk mencari nilai fungsi tersebut yang mau kita dapatkan gitu ya. Dengan kondisi kita punya 2 nilai yang udah kita ketahui atau kita tentukan atau kita guess gitu. Guess itu kayak ya. Nah, cuma Bapak Ibu, di sini kita punya syarat untuk menerka-nerka. Nggak bisa asal-asalan nerkanya. Jadi nerkanya juga tetap menggunakan otak dan pikiran gitu. Jadi nggak asal tebak-tebak berhadiah ya. Nah, ketika kita menerka 2 angka gitu ya, misalnya nggak kayak sulap gitu ya. Benar gak ya nilai angkanya sekian gitu. Nah, misalnya tadi saya nentuin nilai C. Saya akan menentukan nilai C sama dengan 4, kemudian nilai C ini sama dengan, dan kemudian kedua nilai ini kita masukkan ke dalam fungsinya. Fungsinya yang mana? Yang tadi gitu ya. Yang ini fungsi. Nah, kalau misalnya saya dapat gitu ya, misalnya saya kira-kira gitu Bapak Ibu ya, saya kira-kira gunakan nilai C-nya 4 dan satunya lagi 8. Maka didapat fungsinya adalah yang 4 adalah 34, yang 8 adalah 17. Bisa kita gunakan nggak kira-kira ini? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena syaratnya adalah fungsi dari U1 atau misalnya C upper gitu ya, dikali dengan fungsi C lower, itu syaratnya harus kurang dari 0. Itu syaratnya, Bapak Ibu. Nah, di sini nilainya positif. Dikali dengan positif. Hasilnya adalah lebih dari 0. Berarti kita tidak bisa menggunakan nilai tersebut. Nah, kira-kira titiknya yang satu lagi nilainya harus berapa ya supaya dia kurang dari 0, Bapak Ibu? Betul. Cari yang fungsinya menghasilkan nilai negatif. Contohnya adalah titik yang 16. Atau 20 juga boleh. Sehingga misalnya saya pakai yang 4 sama yang 16, maka 34 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif. Berarti nilai titik yang kita rencanakan, yang kita terka-terka itu sudah tepat nilainya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Gimana? Bisa? Nih, nih diam bingung atau apa? No. Siap. Oke, saya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu akan menentukan nilai XR. XR ini adalah posisi titik di mana menunjukkan nilai rata-rata dari keduanya. Gitu. Jadi kalau kita udah menentukan XU, udah menentukan XL, kemudian udah sesuai, nilainya negatif, gitu ya. Maka nilai ini kita jumlahkan dan bagi 2. Gitu. Nah, kalau misalnya fungsi dari XL ini dikali dengan fungsi dari XR, itu kurang dari 0, atau nilainya negatif, gitu ya, maka kita akan mengganti nilai yang upper dengan nilai yang R. Kita hitung tadi. Kalau nilainya fungsinya dikalikan ini antara L dan R itu lebih dari 0, ya, maka yang akan kita ganti adalah yang L dengan XR. Kalau misalnya udah dapat, gitu ya, dan hasilnya seperti ini, maka kita balik lagi ke step 2. Nah, ini kita terus lakukan sampai kondisinya adalah F, fungsi dari lower,
dikali dengan R itu hasilnya sama dengan 0. Nah, baru kita mendapatkan nilai XR. Bisa dipahami? Oke. Masih bingung? Kita contohkan. Boleh tanya, Pak. Boleh, silakan. Tadi yang Bisa. XR itu mencari apa ya? Maaf, tadi saya kelewat. Oke. XR ini adalah mencari nilai titik yang baru. Supaya kita bisa mendapatkan nilai fungsinya itu berapa. Oke, saya misalkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tadi kita tahu ya bahwa titik yang benar itu kan ini ya 12 sama 16 lah. Ya. Jadi saya pilih 12 sama 16. Ini saya hapus dulu sebentar. Titiknya seperti ini. Kelihatan kan ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi di sini ini adalah titik tinjauan kita. Ini kita sebut yang paling kiri ini adalah lower. Jadi ini yang lower. Yang ini adalah yang ini kita tentukan pertama kali, Bapak Ibu. Kita guess. Nah, ini saya tentukan. Yang pertama nilai di sini adalah 12. Kemudian saya cek fungsinya hasilnya adalah positif. Kemudian yang upper saya masukkan ke dalam fungsi juga nilainya adalah negatif. Nah, kalau hasilnya ini perkaliannya adalah kurang dari 0, maka yang kita pilih sudah sesuai. Gitu. Nah, berikutnya adalah apa? Kita akan mencari nilai XR. XR itu apa tadi? XR ini sama dengan XL ditambah XU dibagi dengan 2. Jadi kita akan cari nilainya adalah menjadi seperti ini. Sama dengan 12 ditambah 16 ya dibagi 2. Hasilnya adalah 14. Setuju semuanya? Setuju. Tujuh, Oke. Pak. Jadi 14 itu kira-kira ada di sini ya. Jadi antara 12 dan 16-nya ada nilai 14 di sini. Nah, ini nilai XR. Nah, sekarang kalau misalnya dari gambar ini, nilai XR udah pas belum di titik yang 0 ini? Ini target kita di sini. Sudah pas belum? Belum. Mbak. Belum. Betul. Nah, berikutnya kita akan cek gitu ya. Apakah fungsi lower dikali dengan fungsi R itu negatif atau positif. Nah, di sini saya cari fungsi yang 14 nih. Nah, 14-nya di sini saya copy persamaannya gitu saya paste. Ya. Nah, hasilnya itu adalah positif dan positif. Jadi ini yang lower Bapak Ibu. Yang ini adalah yang R. Nah, sekarang kalau misalnya dikali hasilnya apa nih? Hasilnya adalah positif. Ya. Nah, tadi disampaikan, kalau misalnya hasilnya positif, maka fungsi L diganti dengan fungsi R. Nah, jadi di sini fungsinya kita ganti, Bapak Ibu. Jadi yang bagian lower itu, jadi fungsi L bukan di sini lagi. Fungsi L di sini dihapus. Kita pindah ke sini. Gitu. Bisa dipahami? Nah, dengan kondisi seperti ini, nilai error kita akan semakin dekat. Jadi jaraknya makin dekat kan? Yang tadinya jauh di sini, sekarang makin dekat. Betul ya? Oke. Nah, sekarang kita lakukan lagi. XR sama dengan XL ditambah XU dibagi 2. Jadi di sini kita ganti dengan 14. Sorry. Yang 12-nya diganti. Maka hasilnya adalah 15. Nah, sekarang kita cek 15 fungsinya hasilnya adalah negatif. Ya kan? Setuju semuanya? Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya positif, dikali negatif hasilnya apa? Negatif. 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 That's good. Berarti fungsinya kira-kira ada di sini kan ya, sebelah kanan nih. Karena negatif, jadi kira-kira dia ada di sebelah kanan sini. XR barunya. Ya. Nah, XR lamanya ini udah jadi L. Ya. Nah, karena fungsinya negatif, kita ingat bahwa
Kalau misalnya fungsinya negatif, maka nilai XR-nya yang diganti adalah yang upper. Jadi yang upper ini hilang, berubah. Diganti dengan XR yang baru ini. Bisa diikuti? Ya, tadi kan di sini XL ya, di sini adalah X. Nah, yang berubah adalah XU-nya. Nah, XU ini kita ganti jadi 15. Oke. Kemudian balik lagi. Ini belum sama dengan 0 kan perkalian ini kan, Bapak Ibu. Perkalian ini masih apa nilainya? Masih negatif, ya kan? Nah, kita jumlahkan lagi bagi dua hasilnya ini, kemudian hasilnya adalah positif. Kalau positif berarti yang XL diganti. Jadi ini diganti dengan XL. Nah, kemudian kita kali lagi di sini. Sekarang XL-nya ini, dikali hasilnya adalah negatif. Ya. Berarti kita masih bisa hitung ini dibagi 2. Ya kan? Jadinya 14,5 ditambah 15 dibagi 2 hasilnya adalah 14,7 ini. Nilainya adalah positif. Nah, berarti di sini positif dikali dengan positif hasilnya adalah positif, berarti yang XL yang harus kita ganti. Ini jadi 14,7 ini. Oke, kondisinya seperti ini. Nah, kita cek pembagian duanya. Ini adalah negatif 0 ini. Ya kan, berarti yang XL kita ganti. 14,87. Sorry, 14 ya. Nah, ini masih ada nilainya. Nilainya negatif ini, berarti ini lagi kita ganti. Jadi 14,8125. Nah, sampai perkalian ini itu mendekati sama dengan 0. Ya. Jadi ini kalau misalnya dikali sama ini udah 0,00 sekian kan nih. Ini artinya adalah sudah mendekati. Berarti jawabannya adalah 14,8125. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Mbak Desi udah begini dia ada pusing ya. Apa lapar asif nih? Kenapa ya, Pak? Iya, silakan. Untuk yang nilai yang dari hasilnya ini harusnya negatif apa positif ya, Pak? Nggak apa-apa negatif positif, yang penting mendekati 0. Nah, jadi kalau misalnya udah 0,00 ini udah oke. Kalau mau dilanjutkan lagi ya silakan gitu ya. Kalau pakai Excel kayak gini gampang. Kalau pakai bahasa pemrograman juga. Tapi kira-kira mendekati 0,00. Bapak Ibu, ketika kita berbicara numerik itu nggak mungkin hasilnya pas 0. Pasti dia akan nilainya 0,00 sekian. Kenapa? Karena kita menggunakan pendekatan, approximation. Yang namanya pendekatan itu nggak mungkin pasti nilai. Gitu. Jadi dipahami ya? Izin tanya, Ya. kalau nyari angkanya pakai rumus interpolasi bisa nggak, Pak? Oke. Interpolasi metodenya lain. Gitu. Dan interpolasi kondisinya itu hanya bisa digunakan kalau case-nya persamaannya itu linear. Nah, di sini kondisinya persamaannya nggak linear. Persamaannya acak adut gitu ya. Udah chaotic gitu persamaannya. Sedangkan kalau misalnya interpolasi, itu kondisinya yang bentuknya segitiga. Gitu. Jadi bentuknya seperti ini, simpan garisnya. Ini bisa kita pakai interpolasi. Cari di sini berdasarkan titik ini kan, itu bisa. Tapi kalau misalnya persamaannya begini, it's quite difficult. Gitu. Jadinya nggak bisa kita pakai interpolasi. Itu ya. Baik, Dan Pak. kondisinya kita mau mencari nilai X-nya itu berapa. Jadi agak sulit kalau misalnya kita menggunakan interpolasi. Oke, baik. Ya, silakan Pak Rami. Yang saya tangkap intinya ini adalah memperkecil range sampai kita dapat mendekati real value-nya ya, Pak. Betul, betul, betul. Itu logiknya. Oke, baik. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Betul sekali. Jadi itu logiknya. Jadi kita geser-geser nilai gitu ya. Tapi itulah metodenya ketika kita menyelesaikan persamaan-persamaan yang aneh seperti itu. Yang paling simpel itu ya metode trial dan error. Itu metode trial dan error, itu panjang prosesnya. Kita nggak tahu mau berapa
banyak data yang mau kita interpolasi atau yang bukan interpolasi ya, berapa data yang mau kita coba gitu ya. Makanya biasanya kita pakai Grossi. Ya simpelnya kayak gini, Bapak Ibu. Ya sebenarnya untuk dapat nilai ini apakah 0 ya ini kan saya ganti-ganti aja kan, saya coba 12. Oh 12 belum 0, 13. Oh belum 0, saya coba 15. Oh ini udah mendekati berarti 15,1. Oh masih jauh nih, berarti di antara 15 sampai 14,2. Ini namanya adalah metode trial dan error. Jadi saya coba angkanya satu-satu. Gitu. Nah ini namanya trial dan error. Yang paling mudah adalah di Excel gitu ya. Ya tapi kalau misalnya Bapak Ibu bisa pakai Python ya gampang. Kalau misalnya di Excel namanya Gaussian gitu ya. Saya akan set cell ini harus jadi 0 dengan mengganti value di sini. Oke, ya, maka nilainya adalah 14,80125. Ya sama kalau misalnya Python-nya programnya udah jadi, ya tinggal enter juga langsung. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, untuk menentukan nilai error bisa seperti ini. Jadi XR yang baru dikurang sama yang lama dibagi dengan XR. Ini cek persentase error. Kayak tadi gitu ya. Kita dapat tadi itu 14,8 sama 14,75 gitu ya. Jadi untuk menentukan nilai errornya itu adalah yang baru 14,8 0125 dikurang yang lama itu yang 14,776 dibagi dengan 14,0125 dikali 100. Nah, ini itulah errornya. Oke. Ya lebih udah kurang sekali. Jadi 19 dikurang dibagi 100. Errornya udah sekitar 0,173%. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Nah, jadi bisection kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah approximation, ini adalah yang persentase true errornya gitu ya. Jadi ya untuk bisa dapat titiknya itu sangat jauh sekali gitu ya. Jadi ya untuk persentasenya relatifnya 0,1 gitu ya. Kita perlu 6 kali trial dan error dengan menggunakan metode bisection. Jadi ya quite long gitu ya, quite longer. Jadi ya ini kondisinya. Tapi ya setidaknya itu adalah metode untuk menyelesaikan persamaan. Oke. Oke, fungsi dari bisection method tadi gitu Bapak Ibu, dia masih ada kelemahan. Jadi metode numerik ini ada juga kelemahannya gitu ya. Jadi kelemahannya adalah kalau misalnya fungsinya udah pangkatnya terlalu tinggi gitu ya, kalau nggak salah, itu dia nggak bisa lagi untuk menyelesaikan. If I'm not forget gitu ya. Ntar saya cek dulu, ada kelemahan nggak ya? Oke, kayaknya bukan yang ini deh. Sorry. Kayaknya fungsinya memang lebih lama. Jadi untuk melakukan iterasi dia perlu waktu yang lama. Ya. Dia perlu 6 kali coba gitu ya. Sampai nilai ini mendekati. Ya. Dan errornya udah kecil. Nah kemudian di sini kita ada metode yang lain. Nama metodenya adalah fast position method. Jadi ini metode berikutnya. Nah untuk fast position method ini sama gitu ya. Jadi kita perlu menentukan nilai X lower dan X upper gitu ya. Pertama kali. Cuma ketika menentukan XR, persamaannya berubah. Kalau tadi kan XR simple ya Bapak Ibu ya. XR sama dengan XU ditambah XL dibagi 2 ya. Nah ini agak rumit dikit. Jadi persamaannya tambah panjang. Jadi seperti ini. Ya. Jadi untuk XR sama dengan XU dikurang fungsi XU dikali XL dikurang XU dibagi dengan fungsi XL dikurang XU. Nah nanti proses perhitungannya sama. Gitu. Cuma berubah di XR ini aja. Nah ini untuk metode false position. Oke, kira-kira seperti itu
metodenya, ini contohnya sama kayak dengan persamaan yang tadi gitu ya. Misalnya di sini saya punya XL-nya 12 dan X-nya adalah 16. Kenapa pilih itu? Karena itu yang paling dekat ya, tadi ya. Jadi di sini misalnya 16 sama 20. Oh, dua-duanya negatif ya? 16, 20 ya? Let me see. Sorry, 12. 12 sama 16. 12 sama 16 ya. Jadi yang satu positif, satu negatif, berarti cocok ya. Kita bisa selesai. Nah, bedanya kalau yang tadi di awal kan kita ini ya, XR-nya dijumlah gitu ya, untuk mendapatkan ini. Nah, kalau yang sekarang itu beda. Beda dikit gitu ya. Nggak banyak. Banyak juga sih ya. Jadi sama dengan fungsinya ini. Sorry, sorry. Nah, ini ya. Jadi XU ini, XR ini sama dengan XU gitu ya. Berarti X yang upper ini dikurang. Yang atas dulu ya Bapak Ibu ya. Fungsi XU, ini adalah fungsi XU. Dikali dengan lower dikurang dengan upper. Gitu. Kemudian dibagi dengan fungsi XL, fungsi lower ini, dikurang dengan fungsi upper. Kemudian nanti. Nah, ini hasil. Jadi hasilnya untuk XR-nya adalah 14,9. Kemudian saya cek nilai fungsinya. Gitu ya. Ini di bawah ini. Hasilnya adalah negatif 0,2. Nah, kalau misalnya fungsi lower ini, ya kan, dikali dengan fungsi yang baru, XR, itu kurang, nilainya adalah negatif, berarti apa yang diganti? XU. XU. Betul, that's good. Berarti 16 ini kita ganti dengan 14,93087. Ini kita ganti. Nah, setelah itu apa? Kita hitung lagi nilai XR ini. Gitu. Jadi XR ini sama dengan fungsi yang tadi gitu ya. Dikali XU dikurang FX dikali dengan XL dikurang XU dibagi dengan fungsi XL dikurang dengan fungsi X. Gitu. Dapatlah nilainya 14,815. Nah, ini udah mendekati kan ya? Setuju nggak? Lebih cepat nggak sama yang tadi? Lebih cepat. Ya, jadi ya dia cuma 2 iterasi aja udah dapat jawabannya yang tadi. So, itulah yang namanya metode numerik. Jadi, metode itu akan berkembang, ya semakin berkembang semakin cepat, tapi ya persamanya nambah dikit gitu. Nambahnya dikit atau banyak nih Bapak Ibu? Nggak tahu saya. Banyak ya? Ya menurut saya sih banyak sih. Menurut saya ya. Oke, jadi ini kira-kira perbandingannya Bapak Ibu. Jadi ya bisection itu untuk bisa dapat error relatifnya itu adalah di 10 ya. -1 ya, 0,1% gitu ya. Itu dia perlu 6 kali. Ya. Tapi metode fast position itu cuma 2 kali aja udah dapat. Gitu. Nah, bahkan kalau 6 gitu ya, bukan 6 ya, ini 3, 4, 5, 5 kali gitu ya, dia udah dapat errornya itu udah 0,0001. So, ini hampir mendekati 0. So, which is better gitu, daripada bisection. Nah, cuma dia ada pitfalls-nya Bapak Ibu. Jadi dia ada kelemahan. Kelemahannya metode ini, walaupun cepat gitu ya, dia kelemahannya itu adalah ketika misalnya persamaannya itu pangkatnya banyak. Ya ini kan persamaannya pangkatnya sampai pangkat 10 kan. Tapi kalau misalnya pangkatnya udah lebih dari 10 gitu ya, 12, 20 gitu, 300 gitu ya. Metode ini nggak bagus lagi. Ya, jadi ya malahan bisa nggak dapat gitu. Contohnya misalnya case ini gitu ya, untuk persamaan ini. Bisection itu cuma perlu 5 kali. Tapi metode fast position itu ya 5 kali aja nilainya 59%. Sedangkan bisection udah 1,6%. Nah, jadi kelemahannya di sini. So, setiap persamaan punya kelemahan dan kelebihan. Jadi intinya adalah Bapak Ibu harus bijak gitu ya. Ya gunakan sesuatu pada tempatnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, baik, kalau bisa dipahami, latihan tugas pertama ya. Kalau ada tugas ya. Tugas pertama, coba hitung gitu ya. Saya punya persamaan di sini.
Ya, jadi ini persamaan mekanika fluida. Jadi saya punya tangki air, ya. Ada tangki air nih. Tangkinya diisi air, kemudian ada pipa di bawahnya gitu ya. Nah, saya pingin pipa ini nanti masuk gitu ya ke rumah saya, ke bak mandi gitu ya, dengan kecepatan tertentu ya. Nah, di sini diketahui kalau misalnya fungsi G-nya sama 9,81. Ya, jadi G-nya 9,81. Kemudian apa lagi? L-nya itu adalah 4. L-nya sama dengan 4. Kemudian kecepatannya 5. Oke. Kemudian lagi T ya. T-nya itu adalah 2,5 detik. Ini 2,5. Nah, Bapak Ibu coba kerjakan ini dengan menggunakan metode bisection. Ya. Pertanyaannya adalah berapa nilai H? Berapa nilai tinggi ini? Nah, di persamaan ini nilai H ada di dua tempat. Ya, ada di sini dan di sini. Bapak Ibu secara analitikal nggak akan bisa hitung. Pasti mabok, saya jamin. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan metode bisection. Nah, ini contoh-contoh persamaan di sipil. Sipil air tapi ya. So, silakan dicoba. Waktunya beberapa menit nih? 10 menit ya. 15 boleh nggak, Pak? 12 deh. 12 ya. Saya sebentar Bapak Ibu ya. Saya depan dulu bentar.
Gimana Bapak Ibu? Dapat hasilnya? Pak Nur? Gimana? Oke. Iya. Apa yang pusing? Permisi Pak, Iya, silakan. sekitar 1,47 sekian Pak kalau nggak salah. 1,47 sekian. Oke, kita coba ya bareng-bareng ya. Tapi saya pakai Excel ya. Capek juga saya pakai kalkulator, sorry. Saya juga tadi Pak. Oh, pakai Excel ya. Lebih gampang ya. Sama aja Pak, belum nemu pakai Excel. Pakai Excel. Jadi sini kecepatannya harus dipindahin ke sebelah kanan gitu. Jadi fungsinya sama dengan apa nih? SKRT ya. SKRT ini 2 dikali 9,81 dikali H, H-nya ambil yang sebelah kiri. Kemudian dikali tan H ya, tan H. Kemudian di sini SKRT lagi 2 dikali 9,81 dikali H. Kemudian nggak kelihatan. Kemudian dibagi 2 dikali L. L-nya berapa tadi? 4 Pak. Oke. 4. L-nya 4. Kemudian dikali sama T ya, T-nya 2,5 ya. Iya. Oke. Nah, di sini misalnya hanya 0. Kemudian dikurang ya. Dikurang berapa? Nah, sorry. Kurang 5 ya kecepatannya. 5 Pak. Oke. Nah, ini kondisinya seperti ini. Kalau 0, kita 1, 2, coba tes ya. Dapat positif nggak? Oke. Jadi di sini dapat positif ya. Nah, jadi tadi berapa? 1,4 ya. Nah, kira-kira di antara itu, betul. Jadi di antara 1 sama 2 nilai 0. Nah, kalau misalnya kita pakai metode yang tadi, berarti ini kita jumlahkan ya. Ini, jumlah 1 ditambah 2 dibagi 2. Ini kita drag ke bawah. Meningkatnya 1,5 kan ya. Di sini nilainya adalah positif gitu ya. Jadi yang positif kita ganti. Jadi ini ganti 1,5. Kemudian dapat di sini negatif, berarti negatif yang kita ganti ya 1,25. Kemudian negatif lagi, jadinya 1,375. Kemudian kita ganti lagi negatif ya, 1,4375. Oke, nah ini udah agak dekat ya, 1,46875. Tadi yang jawab 1,47. Oke, congratulations, betul ya, sekitar 1,47. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya simpel ya, cuma ya ngitungnya banyak gitu. Ada pertanyaan Mbak Nur? Enggak, saya salah perhitungannya Pak. Excelnya. Oke, nggak apa-apa. Nah, latihan lah. Tapi ya harus follow ujian pakai tangan ya, pakai kalkulator itu. Oke, Pak. Jadi latihan pakai kalkulator. Cuma ya ini kita latihan ya sedikit lah ya. Terus kalau misalnya metodenya satu lagi itu tadi berapa? 1 sama 2 ya. Tadi kan ini kita metode bisection, misalnya kita pakai metode yang satunya lagi, metode apa sih namanya? Saya lupa. False position. False False position. position ya. Oke. Si Iqbal masih ingat. Rumusnya saya yang ini nggak ingat. Bisection ingat, ini nggak ingat ya. Mana ya? Sesat ini dosennya. Lain dia. Oke. Nah, berarti ini berubah ya. Jadinya XU ini ya. Upper ya. Upper dikurang fungsi upper kemudian dikali fungsi lower dikurang dengan oke. Kemudian dibagi ya. Dibagi dengan fungsi lower ini dikurang sama upper. Nah, ini dapat 1,5176 mengganti 1,51767 dapat 1,47. Jadi ya cuma 2 kali kita langsung dapat hasilnya.
Kira-kira seperti itu. Which is ya lebih baik kan nih, lebih. Oke, kira-kira seperti itu metodenya ya. Jadi bisection sama false position. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Benar udah senyum-senyum. Banyak tenang, persamaannya banyak yang aneh-aneh. Makin ini masih sederhana Bapak Ibu, nanti persamaannya udah diferensial dan integral. Jadi Bapak Ibu pakai diferensial, pakai integral, kemudian campur lagi bisection, campur sari lah gitu. Tapi easy kok, gampang sebenarnya Bapak Ibu. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke open method gitu ya. Jadi ini lebih advance lagi dibandingkan bracket. Kalau bracket kita perlu 2 titik ya kan, untuk bisa menentukan yang mana nilainya. Sedangkan kalau open method kita cuma perlu 1 titik gitu. Jadi lebih sederhana gitu ya. Kalau yang tadi kita perlu 2, yang ini just 1. Jadi pasangan hanya 1 ya, jangan 2 ya Pak Iqbal ya. Mas Iqbal 2 nih. Oke. Jadi ini ada beberapa metodenya. Yang tadi false gitu ya, yang sekarang namanya adalah simple fixed point iteration ya. Nah, kalau misalnya simple fixed point iteration, ketika misalnya ada 2 persamaan, bukan 2 persamaan, 1 persamaan, itu ada X-nya gitu ya, maka part X yang cuma 1, ini yang ditaruh di sebelah kiri. Nah, jadi kita akan cari berdasarkan persamaan. Nah, metodenya nanti adalah ya kita trial dan error gitu. Jadi kita masukin berapapun nilainya dari hasil persamaan yang di sini. Nah, sampai dapat nanti perbedaan antara nilai X yang baru dengan yang lama itu nggak beda jauh. Nah, ini kita sebut dengan simple fixed position. Tapi kita punya 1 nilai aja gitu yang dicoba-coba. Kalau tadi kan 2 ya, terus 2-nya juga harus negatif lagi hasil fungsinya. Capek gitu ya. Nah, ini cuma 1 aja gitu ya, nggak ribet. Nggak ribet tapi banyak gitu ya. Oke, simpel persamaannya adalah ini. Saya punya suatu fungsi gitu ya. Fungsinya adalah ini. Jadi fungsi X sama dengan E pangkat min X dikurang X. Jadi sama seperti yang tadi. Kalau misalnya kita mau cari nilai X kan pertanyaannya ya berapa nilai X gitu ya. Nah, nilai X-nya agak susah kalau misalnya kita cari berdasarkan kondisi seperti ini, Bapak Ibu. Maka kita akan menggunakan metode simple fixed position gitu ya. Simple fixed point gitu ya. Jadi caranya adalah yang X sebelah kanan saya pindahkan ke sebelah kiri gitu. Jadi di rolling sini. Ya seperti substitusi gitu. Jadinya bentuknya menjadi X sama dengan E pangkat min X. Tapi tetap ini kiri kanan masih ada X-nya. Jadi kita tetap harus menggunakan trial dan error atau metode simple fixed position. Nah, coba simpelnya di sini kita cuma perlu 1 nilai aja untuk duga-duga. Bapak Ibu mau berapa nih X-nya? Yang pertama. Misal X-nya 0. Kalau X-nya 0, X barunya berapa? Kalau di sini saya ganti 0 ya. X ini berapa? X baru. 1. Oke. Nah, nanti X baru ini akan jadi X lama. Kita masukin lagi ke sini. Kalau di sini 1 jadi berapa? Ada lama nih. 0, 1. Ini sama dengan eksponensial ya. Pangkat min ini. Kalau 0, 1. Ini pindah kan ya? Sama dengan yang sebelah kanan. Kalau 1, berapa? 0,36789. Ya kan? Nah, ini ganti. Kita bawahin. Dapatnya berapa? 0,7. Ini ganti lagi ke sebelah kiri 0,7. Lagi 0,5. Terus ya. Sampai nilai antara yang baru sama yang lama ini bedanya kecil. Gimana cara menentukannya? Pakai ini. Yang E sama dengan X baru dikurang lama dibagi dengan X baru dikali 100. Nah, jadi sampai kita lihat bedanya ini sama dengan X baru dikurang X lama dibagi dengan X baru dikali dengan 100. Nah, nilainya adalah 1%. Nah, biasanya sih 1% masih kurang gitu ya. Jadi kita kita cari lagi coba agak ke bawah. Let me try. Oke, nah di sinilah kira-kira saya perlu berapa iterasi ini? 1 sampai ya quite long ya. Jadi panjang sekali.
Jadi saya perlu 15 iterasi untuk dapat nilainya adalah 0,06%. Ya biasanya kita akan ambil 0,001% ya. Itu nanti tergantung soal Bapak Ibu. Tapi biasanya di real case kita pakai sampai 0,001%. Nah, ini metodenya adalah simple fixed point. Any question? Gampang ya. Oke. Cuma di sini metode satu angka ini punya permasalahan Bapak Ibu. Jadi dia ada kelemahannya ya. Jadi ada kondisi namanya convergent dan divergent. Jadi kita nanti harus lihat dulu apakah jawabannya itu convergent atau enggak. Kalau convergent maka jawabannya betul ya. Kalau misalnya divergent hasilnya itu nanti malah semakin jauh gitu Bapak Ibu. Jadi bukannya mendekat malah jauh. Nah, kondisinya seperti apa? Misalnya case-nya seperti ini. Persamaan yang ini tadi itu saya pecah jadi dua persamaan garis. Ada persamaan eksponensial yang di sini dan yang X di sini. Jadi fungsi 1 dan fungsi 2. Nah, kalau saya bikin menjadi satu persamaan garis gitu ya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya yang X jadi garis lurus seperti ini, sedangkan yang eksponensial min X bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, kita punya potongan kan di sini. Pertemuan antara fungsi 1 dan fungsi 2. Nah, baru kita di sini dapat nilai akar-akar persamaannya. Nah, kondisinya seperti itu. Tapi nanti ada kondisi di mana dia nggak convergent lagi Bapak Ibu. Ada kondisi namanya divergent. Nah, jadi kalau misalnya kita masukin nilai X gitu ya, nanti ketika masukin ke fungsi yang baru gitu ya, nilainya malah menjauhi gitu dari titik ini. Misalnya titik target kita gitu ya, kita pakai X0, dimasukkan ke dalam fungsi Y ini dapat misalnya nilainya sekian X-nya. Tapi pas digeser ke X yang fungsi berikutnya malah menjauhi gitu. Terus dipakai lagi ke masukin persamaannya jauh. Biasanya makin jauh ya. So terkadang kondisi ini terjadi ya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Terkadang nanti persamaan ini malah nggak dapat gitu jawabannya, malah sesat gitu dia ya. Nah, ini adalah sebut kondisi convergent dan divergent dari metode ini gitu ya, fixed point ya. Dari metode simple fixed point ini. Ya namanya simple ya. Jadi pasti ada error. Nah, biasanya kita bisa lihat errornya dengan melihat kondisi turunannya. Gitu. Jadi kalau misal turunannya itu kurang dari 1 nilainya, maka sudah pasti ini benar. Jadi errornya ini setiap iterasi akan berkurang. Tapi kalau turunannya ini lebih dari 1, errornya biasanya akan membesar. Jadi kondisinya di sini disebut dengan kondisi divergent gitu. Jadi ya jawabannya pasti salah. Nanti mungkin pas tugas saya coba carikan ya case-case yang kondisinya divergent. Pas tugas saja. Oke, itu fixed point. Kemudian ada metodenya berikutnya adalah namanya Newton-Raphson method, gitu ya. Nah, Newton-Raphson method ini kita akan menggunakan fungsi dari Taylor series, gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu masih ingat di persamaan kedua gitu ya, kita punya fungsi Taylor series di mana untuk menghitung suatu fungsi turunan yang baru ini, fungsi turunannya itu sama dengan nilai fx dikurang 0 gitu ya, atau nilai yang sebelumnya itu dibagi dengan nilai yang lama dikurang sama nilai yang barunya. Gitu. Nah, ini yang Taylor series yang kemarin ya. Nah, cuma di sini persamaan ini dimodifikasi gitu. Jadi dimodifikasinya seperti apa? Dimodifikasinya adalah fungsi nilai dari si X tambah 1 ini yang dicari. Gitu. Jadi yang fungsi ini itu dipindahin ke atas. Caranya adalah ini tinggal dikali ya. Jadinya fungsinya menjadi XI dikurang XI plus 1 gitu ya. Dikali dengan fungsi F turunannya ini sama dengan fungsi X itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cari fungsi ini gitu ya, yang negatif XI plus 1 FI, ini atau ini saya hapus dulu. Ini XI ya Bapak Ibu ya. Kalau ini sehari kan ini fungsi X-nya, ini fungsi yang F ini pindah ke bawah. Jadi F1 X. Ya. Nah, jadi kalau misalnya saya mau cari yang XI ini tinggal sama dengan fungsi ini, fungsi X-nya gitu ya, pindah ke ruas sebelah kanan, jadinya XI dikurang sama fungsi ini. X dibagi dengan X. Nah, ini kita sebut dengan metode Newton-Raphson formula. Dapatnya dari mana? Turunannya dari Taylor series yang minggu-minggu kedua dan pertama kita pelajari.
Oke. Nah, contohnya seperti apa? Misal sama gitu kita ingin menyelesaikan fungsi ini, yang tadi ya. Nah, cuma kondisinya Bapak Ibu, ketika kita ingin menyelesaikan fungsi dengan Newton-Raphson, problemnya adalah kita harus cari turunannya gitu. Ya kalau misalnya persamaannya simple, ya gampang aja gitu ya dapat turunannya. Cuma kalau persamaannya udah nano-nano, ya that's quite difficult gitu ya. Tapi ini contohnya yang simple. Jadi ini kita tahu turunannya, case-nya. Tapi nanti realnya itu kombinasi Bapak Ibu. Jadi untuk mendapatkan yang Evaxion ini kita perlu metode Taylor series yang lainnya dulu gitu. Yang awal dulu kita pakai itu baru bisa masuk ke sini. Oke, di sini misalnya saya punya fungsinya adalah yang tadi ya, min E pangkat min X dikurang 1. Sorry, ini nih, E pangkat min X dikurang X. Nah, turunan dari fungsi ini, itu adalah, pertama kita pecah aja gitu ya, satu-satu. Yang E min X kan jadinya min 1 ya, jadinya min 1 E pangkat min X dikurang X, turunan dari X adalah 1. Ya kan? Nah, jadi bentuk persamaannya jadi seperti ini. Turunan biasa, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kalkulus yang ulang pasti pusing nih. Kayaknya lulus semua ya. Oke, kemudian ya kita tinggal masukin ke dalam persamaan ini. Gitu. Tinggal hitung. Gitu ya. Jadi untuk mendapatkan nilai X yang baru, gitu ya, ini sama dengan X. Awalnya berapa tadi kita? X-nya 0 ya. Nah, kalau misalnya X 0 berarti di sini fungsi X-nya tadi 0 ya. Nah, fungsi ini berapa? Kalau dimasukin 0 yang ini. Negatif 1 ya. 0 dibagi negatif 1, 0 ya. Ini sama dengan berapa? Sabarahan. Ini 0 ya? Enggak 0 nih. Ini berapa? Ini negatif 1 ya? Berapa? Nah, ini. Coba dihitung, dimasukin nilai X-nya. Kalau 0, pangkat 0, 1 kan tadi ya? Oke. Iya, Pak. Jadinya sama dengan 0 dikurang, ini 1 ya? 1 dibagi berapa? Negatif 1, ya kan? Dikurang 1. Ini sama dengan 0 dikurang 1 per min 2. Benar ya? Negatif dikali negatif, jadinya positif. Sama dengan Positif 0,5. setengah. Nah, selanjutnya dimasukin lagi 0,5 ke sini. Gitu. Berapa jadinya? Jadinya 0,5 dikurang pangkat min 0,5, kemudian dikurang 0,5, ya kan? Dibagi berapa? Negatif pangkat min 0,5 dikurang, nah ini jawabannya adalah 0,56631. Gimana nih kecepatan saya ngitung? Ini jawabannya ada di sini nih Bapak Ibu nih. Nah, tapi dicek gitu benar gak? But at least gitu ya, dengan menggunakan persamaan ini Bapak Ibu, itu cuma perlu sampai 4 kali iterasi. Ya. Sudah dapat jawabannya wah 0,00 sekian. Ya dibandingkan dengan metode yang tadi ya. Cuma ya problemnya adalah metode ini Bapak Ibu perlu turunan dulu. Itu yang agak ribet. Oke. Ada pertanyaan?
Oke, sama dia juga ada kelemahan metode ini. Jadi metode ini kalau misalnya pangkatnya banyak seperti ini, dia nggak bisa pecahin. Ya, jadi ada ya kelemahan. Makanya ada lanjutan lagi persamaannya gitu ya Bapak Ibu ya. Namanya adalah second method. Ya, metode yang ketiga. Banyak ya. Sehari udah berapa persamaan tuh Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Mantap nih tugasnya. Langsung 6 persamaan. Oke, ini second method. Bedanya di sini berubah persamaan. Ya. Jadi dia mau ganti yang fungsi turunan ini Bapak Ibu. Kan kita tahu ya berdasarkan Taylor series kalau misalnya kita menggunakan fungsi backward gitu ya. Turunan ini fungsinya menjadi ini. Ini dari Taylor series. Nah, tadi kan sebelumnya ada ini kan. Turunan yang di sini, ya kan? Nah, turunan di sini mau diubah pakai Taylor series. Jadi Taylor seriesnya double, udah pakai Taylor series lagi gitu ya. Nah, yang penting bukan Taylor Swift ya. Oke. Saya nggak lucu ya? Lucu bapak-bapak udah garing. Ya, ya Pak Ado ya. Beda ya sama Gen Z ya. Aduh. Tawa lah Mbak Nur, ini udah kan ketawa dia. Udah diem aja. Ketawa. Dikeluarkan saja ketawanya nggak apa-apa. Oke. Jadi yang bawah ini kita update yang fungsi ini dengan menggunakan ini. Jadi blam tiba-tiba jadilah seperti ini persamaannya. Ya. Jadi kita cuma mengubah fungsi si f aksen ini dengan fungsi di sini. Oke. Nah, jadi bentuk persamaannya jadi seperti ini. Kenapa? Karena di sini kan fungsinya f ya kan dibagi dengan f aksen ya kan. F aksennya berubah jadi ini. Jadi sama dengan fungsi f dibagi dengan ini. F x i kurang 1 gitu ya dikurang fx. Kemudian di sini dibagi dengan x i min 1 dikurang x ya. Nah, kalau misalnya pembagian seperti ini, yang bagian bawah ini bisa pindah ke atas kan. Nah, makanya di sini pindah ke atas, jadi dia langsung ya. Ya, simpelnya seperti itu. Nah, sama gitu ya. Coba Bapak Ibu hitung dengan menggunakan fungsi ini. Dari case yang tadi. Lebih gampang nggak? Tadi apa sih pertanyaannya? Pangkat min X ya. Kemudian dikurang X. Benar nggak sih? Benar ya? Min, benar ya? Pangkat min X kurang X. Betul, betul. Pangkat min X dikurang X. Oke. Ya, kita pakai ini. Berarti X-nya pertama berapa? Seperti biasa 0 ya. Jadi X yang baru itu sama dengan X yang lama 0 dikurang fungsi X-nya tadi berapa? 0 ya? Enggak, fungsi X-nya 1. 1 dikali berapa? XI kurang 1. XI kurang 1-nya berapa nih? Oke, XI kurang 1-nya ya? Yang kita nggak punya ya? Nah, kalau misalnya X ini kurang 1 nggak punya, berarti should be ada 2 titik ya? Oke. Nah, jadi kalau misalnya metode second method ini kayaknya perlu 2 titik Bapak Ibu. Nggak 1 titik ya. Tapi at least yang titik kedua kita nggak perlu nerka-nerka gitu ya. Jadi misalnya ini kita tentuin aja mau nilai H-nya berapa gitu ya. Jadi antara XI dan XI min 1 ini mau bedanya berapa. So, kalau misalnya kita di sini mau kira-kira nilai XI-nya itu adalah 1 gitu ya. Misalnya XI-nya sama dengan 1, maka di sini nilai XI min 1 itu adalah nilai 1 dikurang 1. Tapi ya 1 ini adalah H-nya gitu. Jadi Bapak Ibu ya harus boleh milih sih gitu ya. Nilai H-nya mau berapa. Gitu. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita punya fungsi X min 1-nya sama dengan 0, kemudian X 0-nya ini sama dengan 1 gitu ya. Jadi tadi fungsi X0 ini kan sama dengan 1 ya. Nah, kalau fungsi X-nya 1, dapatnya adalah negatif 6,3 ini. Jadi kalau kita mau menghitung nilai X1, gitu ya, yang baru ini sama dengan 1 dikurang ini, maka dapatnya adalah 0,6 ini. Nah, nanti diganti lagi X0-nya jadi 1 lagi gitu ya. Kemudian
X1-nya jadi 0,6127. Jadi ini jadi X min 1 sebenarnya. Yang ini. Terus diulang lagi sampai dapat hasilnya nilai X3. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat perbedaan antara second and first position itu quite sangat jauh gitu ya. Nah, jadi bentuknya kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Perbandingan dari semua metode. Jadi bisection itu lebih lambat dibandingkan yang lain gitu ya. Dan Newton-Raphson itu paling cepat dibandingkan dengan second method. Cuma problemnya adalah Newton-Raphson itu punya kelemahan. Kelemahannya adalah kalau pangkatnya terlalu banyak dia error gitu. Beda dengan second. Second ini quite stabil gitu ya dibandingkan dengan Newton-Raphson, tapi emang ya agak sedikit lebih lama. Cuma setidaknya dia stabil. Gitu. Kalau saya sih lebih milih stabil gitu ya. Nah, kondisinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah persamaan-persamaan yang kita gunakan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, seperti biasa, yang brand ini saya skip nanti jadi PR. Kalau nggak ada, kita kasih tugas, latihan tugas kedua ya. Nggak banyak saya kasih tugas. Ya, ya. Yang susah-susah aja ya. Cari yang aneh nih. Nah, ini ya. Kenapa Mbak Desir dah? Oke. Jangan aneh yang gampang dulu ya. Ini tugas aja lah ya. Tugas kasih yang susah ya. Ini deh. Nah, misalnya saya punya fungsi, fungsinya itu adalah fx sama dengan min 2x pangkat 6, min 1,5x pangkat 4 ditambah 10x ditambah 2. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu diminta untuk menggunakan metode open, gitu ya. Mau metode apa nih? Yang susah aja ya, dengan menggunakan metode Newton-Raphson dulu, gitu ya. Jadi coba Newton-Raphson, nanti kalau Newton-Raphson udah beres, kita coba pakai yang metode second, gitu ya. Ini ada dicatat kan soalnya. Kalau misalnya nilai XI-nya itu sama dengan 0, kemudian kalau misalnya pakai second ya, nilai XI-nya itu yang berikutnya adalah 1. Nah, kalau kita misalnya pakai Newton-Raphson, pertama kita pakai yang 0 dulu ya. Oke, jawabannya berapa? Metode Newton. Tadi udah dicatat kan?